Pasti familiar banget kan sama Alfamart? Ada di mana-mana. Tapi pernah kepikiran nggak soal sahamnya AMRT? Nah, di balik citranya yang ada di setiap tikungan jalan, ada teka-teki besar di pasar saham. Yuk kita bongkar bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi sama raksasa retail ini? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Logikanya kan gerainya makin banyak, makin rame, harusnya sahamnya naik dong. Tapi ini aneh banget, kok sahamnya malah terjun bebas? Ada sesuatu yang kita nggak lihat nih. Inilah yang saya sebut sebagai paradoks Alfamart. Gimana nggak paradoks? Di satu sisi, para analis di pasar modal tuh teriak-teriak, wajib beli, strong buy. Tapi di sisi lain, coba lihat realitasnya di pasar. Sahamnya amblas lebih dari 24% cuma dalam 6 bulan. Jelas kan, ada jurang pemisah antara narasi dan kenyataan. Oke, kita bedah dulu dari sisi narasinya ya. Kenapa sih para analis ini cinta banget sama Alfamart? Apa yang bikin mereka begitu yakin dan terus-terusan merekomendasikan beli? Mari kita lihat. Yang pertama, dan ini yang paling kelihatan mata, skalanya itu loh. Gila kan? Lebih dari 24.000 gerai tersebar di seluruh Indonesia. Ini bukan cuma angka, ini adalah bukti dominasi fisik yang bikin kompetitor manapun susah buat ngejar. Dan ya jelas, gerai sebanyak itu duitnya juga nggak main-main. Pendapatan mereka di 2023 itu tembus 126 triliun rupiah. Angka yang nunjukin kalau mesin uang perusahaan ini tuh bener-bener raksasa. Dan ini bukan cuma omongan 1-2 orang loh. Lihat aja nih, nama-nama besar semua. Macquarie, CLSA, Nomura, semuanya kompak bilang, beli. Ini nunjukin keyakinan yang luar biasa kuat dari para ahli. Jadi, intinya gini, dari 17 analis yang cover saham ini, semuanya satu suara. Sangat direkomendasikan beli. Kebayangkan hype-nya di kalangan analis kayak apa? Nah, sekarang kita balik koinnya. Kalau narasinya seindah itu, kenapa pasar ngasih respon yang beda banget? Inilah saatnya kita masuk ke sisi realitas, di mana harga saham justru menceritakan kisah yang jauh lebih suram. Dan, jeng-jeng, ini dia biang keroknya. Laporan keuangan kuartal 3 2023. Sekilas, pendapatan masih naik 5,7%. Kelihatannya baik-baik aja kan? Eits, tunggu dulu. Coba geser pandangan ke laba bersihnya. Anjlok, minus 28%. Angka inilah yang bikin pasar kaget dan para investor langsung panik jual. Langsung kan muncul pertanyaan, kok bisa? Pendapatan naik, tapi kok untungnya malah amblas? Ada apa ini? Yuk, kita gali lebih dalam. Ternyata ada semacam badai sempurna yang lagi nimpa mereka. Pertama, biaya operasionalnya bengkak parah. Gaji karyawan dan biaya logistik naik belasan persen. Ini langsung menggerogoti keuntungan. Terus, daya beli masyarakat juga lagi lesu, jadi penjualan di toko-toko lama melambat. Belum lagi pasar di kota besar udah padat banget, dan yang paling ironis, saking banyaknya buka toko baru, malah makan penjualan toko lama yang ada di dekatnya. Istilahnya kanibalisasi. Oke, jadi kita udah paham nih masalahnya sekarang, terus gimana ke depannya? Nah, di bagian ini kita bakal lihat pertarungan antara jurus-jurus baru Alfamart ngelawan resiko-risiko lama yang masih menghantui. Ini dia nih pertarungannya. Di satu sisi, Alfamart coba keluarin kartu-kartu baru. Ada ide bioskop mini, coba peruntungan di Bangladesh, sama genjot penjualan digital. Tapi di sisi lain, hantu-hantu lamanya ini masih ada. Ancaman kebijakan pemerintah soal Kopdes Merah Putih, konsumennya masih ngerem belanja, dan masalah kanibalisasi yang belum selesai. Nah, risiko Kopdes Merah Putih ini, ini bisa jadi game changer yang negatif banget. Intinya, pemerintah mau lindungi koperasi desa, jadi Alfamart bisa jadi susah banget atau bahkan dilarang buka di desa-desa. Padahal desa itu kan lahan emas mereka buat tumbuh ke depan. Kalau jalur ini ditutup, bisa jadi pukulan berat. Terus soal inovasi-inovasi tadi, kayak bioskop mini atau ekspansi ke Bangladesh, keren sih, tapi kita harus realistis juga. Kontribusinya ke keuntungan perusahaan dalam waktu dekat ini, ya diperkirakan masih kecil banget. Jadi ini bukan solusi instan buat masalah besar yang lagi mereka hadapi. Oke, sampailah kita di bagian pamungkas. Harga versus janji. Setelah kita bongkar semua narasi dan realitasnya, pertanyaannya sekarang, saham AMRT ini lagi murah beneran atau cuma jebakan Batman? Kalau kita inkip valuasinya, price to earnings ratio-nya AMRT itu ada di sekitar 20-an kali. Nah, dibandingin sama pemain global kayak 7-Eleven atau Circle K yang valuasinya lebih tinggi, angka ini tuh sebenarnya kelihatan lebih murah. Ini argumen pertama buat yang bilang sahamnya lagi diskon. Bukan cuma lebih murah dari kompetitor global, tapi kalau kita bandingin sama sejarahnya sendiri, valuasi AMRT sekarang ini juga ada di bawah rata-rata 5 tahunannya. Jadi secara historis ya ini lagi murah.
Nah, disinilah letak dilema investor. Kita dihadapkan pada dua pilihan. Ini tuh raksasa yang lagi diskon, di mana valuasinya emang lagi murah banget, atau ini cuma value trap. Kelihatannya murah, tapi ternyata murah karena ada masalah fundamental serius yang bikin harganya bisa makin turun lagi. Jadi, ya, Alfamart ini benar-benar lagi di persimpangan jalan. Pertarungan antara narasi raksasa retail yang dominan versus realitas profit yang tergerus. Pertanyaan akhirnya simpel, mana yang bakal menang? Janji masa depan atau kenyataan pahit saat ini? Jawaban dari pertanyaan itulah yang membedakan mana yang cuma hype pasar dan mana yang fundamental asli.